Shalom, sahabat GKPS TV. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di sepanjang hari ini, ada baiknya kita dengar-dengar akan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah sapaan firman-Mu menjadi kuat kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom sahabat GKPS TV, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-19. Begini firman Tuhan. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat GKPS TV, memang sejatinya manusia ini mencoba untuk selalu memilih, dan kalau boleh tidak ada pilihan pun pasti mencoba juga untuk memilih. Dan itulah secara general, secara umum manusia di muka bumi ini. Apakah itu juga berhubungan dengan bagaimana kita melakukan, bagaimana kita berada di dalam sesuatu yang Tuhan mau ajarkan, Tuhan mau kehendaki di dalam kehidupan setiap kita? Apakah kita juga memilih? Bukankah hukum, titah itu, perintah Tuhan itu adalah sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita? Artinya apa? Di dalam hukum Tuhan, di dalam perintah Tuhan, tidak ada istilah memilih. Sebab apa? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa itu semua adalah sebuah kesatuan. Dan tidak bisa kita memilih untuk melakukan ini dan tidak melakukan yang satu. Melakukan yang ini lalu tidak melakukan yang sebagian. Saudaraku, sahabat GKPS TV, firman Tuhan ini menegaskan untuk setiap kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Lihatlah apa kata firman Tuhan. Sekalipun yang paling kecil. Mungkin kita bertanya, seperti apa itu bagian atau perintah hukum Taurat yang paling kecil itu? Secara sederhana, saya mau katakan tentang mengasihi musuh. Mungkin kita mengatakan, apa pentingnya untuk mengasihi musuh? Mungkin juga kita berada di dalam situasi apa yang disebutkan sesuatu yang kecil itu tidak lain adalah ketika kita diajak untuk tidak menghakimi orang lain. Lalu kita mungkin mengatakan, apa pentingnya itu dilakukan? Maka saudaraku, sekali lagi firman Tuhan menegaskan untuk setiap kita bahwa setiap orang, siapapun di antara kita meniadakan bahkan sesuatu yang paling kecil, bahkan mengajarkannya, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Dan itu semakin diperparah ketika dikatakan sudah meniadakan hukum yang paling kecil, juga mengajarkan kepada orang lain. Artinya apa? Bertambah-tambahlah kesalahan itu. Bertambah-tambahlah dosa itu. Bertambah-tambahlah marah Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sudah memilih, sudah meniadakan, malah mengajak orang lain juga untuk melakukan hal yang sama dalam kehidupan kita. Saudaraku, sahabat GKPS TV, bahkan firman Tuhan ini mengadakan sebuah perbandingan dengan mengatakan, tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat,
ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Sebaliknya, dikatakan siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan sorga. Artinya apa? Saudara, sahabat di GKPS TV, firman Tuhan ini mau menegaskan, pernyataan Tuhan Yesus ini mau menegaskan kepada murid-muridnya ketika itu bahwa hukum Taurat dan perintah Allah itu adalah sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Ketika Yesus juga sebagai Allah yang turun ke bumi, tidak pernah berpikir bahkan untuk meniadakan hukum Taurat atau memaksudkan untuk menghapusnya di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa hukum Taurat dan perintah Allah adalah sebuah kesatuan di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang selanjutnya yang mau Tuhan Yesus ajarkan? Tuhan Yesus sebenarnya ingin menekankan kepada setiap kita, penting sekali sikap hati dalam mematuhi hukum Taurat, dalam melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, apa yang bisa kita petik menjadi kekuatan kita ketika kita berada pada saat ini di dalam situasi kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Hal yang pertama sekali yang bisa kita bagikan menjadi kekuatan kita tidak lain adalah firman Tuhan pagi hari ini ingin menyapa setiap kita. Milikilah ketaatan penuh dan menyeluruh. Orang percaya itu adalah pribadi yang tidak hanya mematuhi sebagian perintah dan mengabaikan yang lain. Orang percaya itu adalah pribadi yang melakukan perintah dan hukum Tuhan seutuhnya. Tidak pernah memilih-milih, tidak pernah memilah-milah, tapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu yang sejatinya. Lalu apa hal yang kedua? Firman Tuhan ini mengajar setiap kita pentingnya sikap hati. Artinya apa? Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa hati yang dikuasai oleh hukum Taurat, bahwa hati yang dikuasai oleh perintah Tuhan adalah pribadi yang tidak hanya berpikir untuk berada di dalam sesuatu didasarkan oleh sebuah pengetahuan, tapi pemahaman iman, pengetahuan akan firman, dan menjadi pelaku di dalam firman Tuhan, itulah sejatinya yang Tuhan mau terjadi di dalam setiap kita. Lalu apa yang berikut? Tidak lain adalah ternyata Tuhan juga menegaskan bahwa ada penghargaan tingkatan di dalam sorga nyata itu. Lihatlah apa yang dipakai oleh firman Tuhan pada saat ini kepada setiap kita. Ketika firman Tuhan mengatakan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga dan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan sorga. Ternyata di sorga yang Tuhan janjikan, kita juga mengalami berada di dalam situasi terendah dan tertinggi. Artinya apa? Ada sebuah penghargaan untuk pribadi yang setia, yang selalu melakukan hukum Taurat dan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang terakhir, saudaraku, sahabat GKPS TV? Hal yang terakhir, ketika kita berada di dalam kebenaran firman Tuhan ini, marilah juga menjadi pribadi yang mengajarkan, menjadi pribadi yang mensoundingkan, memberitakan bahwa perintah Tuhan, hukum Taurat itu adalah bagian yang tidak terpisahkan, yang harus dilakukan sebagai pribadi yang mengenal Yesus dan menginginkan sorga itu terjadi di dalam kehidupannya. Maka saudaraku, apapun yang menjadi aktivitasmu, dimanapun Anda berada pada saat ini, apapun yang Anda pikirkan, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Jadilah pribadi yang menyatakan, yang mewartakan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan perintah-perintahnya yang utuh di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa.
Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami, sehingga kami tetap melakukan apa yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kami, mematuhi hukum-Mu dan hidup di dalam perintah-perintah-Mu. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. GKPS